Selamat pagi my brosis. Ini hari yang ketiga orang ada di pelayanan Menawerot, di akomodasi. Semua lagi pada sibuk ini guys. Persiapan Bapak Erik, Ibu Negara, Bapak Kapten. Aduh. Bagaimana guys? Sudah? Halo my brosis. Ini orang-orang lagi pada persiapan guys. Orang mau misalnya jauh-jauh dari Pulang Mangondo, timur, utara. Utara. Sedikit lagi orang semua pergi di hari yang ketiga, hari yang terakhir. Kita makan dulu cookies. Kemarin punya ini, enak sekali. Tapi enak. Mari kita makan. Hah? Pantasan. Siapa ada makan ini kong rupa tapela ini? Kurang ajar ini Tesa ini, dia habis dia gigi atau dia ada pela? Dia gigis tuh kan? Oh kurang. Oh dia pela kan? Kenapa? Mana semua apa dia ada gigi? Soalnya kita dari malam tidak gigis sih kak. Hah? Ambil dong, boleh begitu masa dia ada gigi kong taruh di situ? Kasih pisah Jo. Hah? Tahu leh. Bikin malu anak teologi ini, Tesa ini dia. Nggak semua anak teologi itu katuk begitu, cuma Tesa. Sandang. San le katanya. San, kalau ada bau ini Erik bilang anak bikin malu anak. Ya, enak ini. Ini apa nama kueku? Ya, kueku atau panaku? Enak. Ada orang sebentar memasak ya. Ini lagi. Hari ini enak kita balik. Roti. Rasa keju. Iya. Cookies ini Pak. Ada ambil dari Bakari Penatua Remaja Naomi. Penatua Remaja Naomi Pak. Ada Bakari itu. Terus dia bikin cookies itu. Nah enak. Oke guys, orang mau persiapan dulu ya. Nanti sedikit lihat orang akan pergi lanjut di Let's Go, tempat perkemahan. Oh tak. Kan mau berapa juga? Terserah. DT kan? So OJT. Kemarin Orang kan ini mau pergi tenda-tenda. Karena mau makan mas ngokol. ini mau berapa Jo? Satu kelompok bawa 5 Jo. Hitung lu berapa orang di tenda-tenda. Bawa 5 Jo. Kemarin kita dapat 5. Iya no. Satu tenda 5, satu kelompok 5, berarti 5 kali 10. 50. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sudah 55 Jo. Iya bareng. Ayah punya. 5 orang per 3. Iya, panas itu sama pelan-pelan. Persiapan terakhir nih sebelum berangkat. 2 orang sana belum mandi. 1, 2. Ini langsung lihat sementara lihat sampai di mana dong. Sesi terakhir ini guys, sesi lifestyle. Oke. Bagaimana? Apa gimana? Orang lanjut ya. Jadi Sudah di meja ya. 1, 2. Sudah mulai. Jadi lanjutkan Bupati Indonesia Utara. Lanjutkan begini. Oh, oke. Oke, ulang. Oke, boleh ulang. Kita akan doa. M4G siap bergerak di wilayah Menawerot dan Evata
Oke, Bebrosis, tadi orang so kasih selesai materi dan ada games, ada foto bersama juga dan ada beberapa anak-anak remaja yang orang juga akan dimintai kesaksian apa yang orang dapat di E4G. Baru kemudian orang akan tanyakan keadaan orang sebelum ikut E4G, lalu kemudian apa yang orang dapat di E4G dan komitmen orang ke depan. Dan kita nanti akan panggil satu-satu adik-adik remaja untuk orang dengar orang berkesaksian, ya. Kita mau panggil dulu satu-satu pada orang. Oke, Brian. Nah, ini so ada Brian. Ini Brian yang akan mau kasih kesaksian apa yang dia dapat di E4G. Brian kan alumni Alumni E4G tahun 2019. Oh, jadi ada ikut ulang kan? Iya, supaya lebih mendalami. Oke. Sebelum ikut E4G ini apa yang Brian Nah, rasakan? jadi kan waktu itu 2019 kita masih 13 tahun tuh Kak. Jadi kita rasa waktu itu kan kita lihat ada Iko Retel. Kita rasa waktu kita 13 tahun kita rasa kita masih muda dan kita mau bikin gimana ya supaya kita hidup ini berdampak dan walaupun kita masih muda kan ada di Timotius bilang kan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda jadilah teladan. Nah, menurut kita bagaimana mau jadi teladan waktu kita masih muda? Pas Iko perkemahan waktu 2019 ada tua bilang, oh ada kegiatan E4G, oh kita rupa penginjilan, oh rupa kita tertarik dan pas ikut itu, jadi kita rasa sebelum ini kakak, jadi sebelum itu kita bingung gimana kita mau memberitakan kita pikir teladanan sebagai remaja teladan ini. Nah, apa yang didapat dan waktu pelatihan? Nah, yang didapat itu yang pertama kepastian keselamatan dari Tuhan Yesus tentunya kan Kak, yang Tuhan Yesus berkorban di kayu salib for orang semua deng. Yang pertama kita mengetahui bagaimana cara kita mau kasih kabarkan Injil for teman-teman tentunya di sekeliling kita di sekolah dan di lingkungan rumah Kak. Jadi tahu bagaimana for memberitakan Injil yang benar dan teratur begitu supaya orang mengerti. Oke, ada komitmen ke depan. Nah, komitmen ke depan itu kita seperti yang diajarkan E4G itu ada 5B itu. Kita akan berusaha sekuat lebih mungkin untuk tetap melaksanakan 5B itu, yaitu berdoa, baca Alkitab, beribadah, bersekutu, dan bersaksi. Oh, supaya dapat terus bertumbuh, Kang. Bertumbuh. Oke, coba Brian kasih harapan untuk pelayan E4G ke depan. Pelayan E4G ke depan, kita tahu kegiatan ini sangat-sangat berpenting untuk anak-anak masa muda, sangat-sangat perlu. Makanya untuk E4G tetap eksis, tetap untuk tetap seperti ini, bahkan lebih baik karena ini sangat-sangat bagus dan semoga E4G bisa bukan cuma di Sulawesi Utara dan dia lebih mendunia lagi agar semua orang bisa mendapatkan kepastian keselamatan. Brian sendiri dong mau ndak mau terlibat dalam pelayan E4G? Nah, dalam PHT sendiri mau supaya bisa jadi dampak dalam kehidupan kita karena kita sudah janji keselamatan, kita ingin membagikan ke orang-orang lain juga. Berarti habis ini mesti ikut follow up-nya ya di kelas basic modul. Siapa tahu boleh Basari tadi Mama juga kan sebagai ketua jemaat di Gemim Naomi, Kang. Pernah sih Kak, hari waktu itu jadi ada sebesar-besar tunjuk mukul lebih. Oh iya, maksudnya siapa tahu boleh backing di jemaat. Hari kan nggak pernah waktu itu ada yang kedua habis dari berkemah lagi di jemaat. Oh ya, oke, makasih Brian. Makasih Kak. Nah, itu dari Brian. Nanti orang mau panggil ada satu orang lagi. Siapa Kang? Oh ini kemungkinan Hayden. Kenapa dia sini? Nah ini dia. Ini bernama Hayden. Mari Hayden duduk sini. Mau tanya-tanya dulu. Duduk, awas nak mau rubuh itu. Ya Hayden. Hayden dari jemaat mana Ketuk? Dari jemaat Paulus Kauditan. Paulus Kauditan. Oke. Siapa Hayden Penatua? Hayden Penatua sendiri, Kak Penatua Ronald Tumatar. Ronald Tumatar. Retel lagi Kang Hayden. Iya Kak. Oke. Kenapa ada pilih klaster E4G bukan klaster kreatif? Soalnya kan memang Hayden Passion sendiri setelah Hayden masuk remaja, Hayden bisa mau berbagi dan Hayden keinginan supaya bisa memanggil teman-teman yang supaya lebih mendekatkan diri pada Tuhan, supaya bisa percaya kepada Tuhan. Oke, nah sebelum ikut E4G bagaimana Hayden keadaan hidup?
Mungkin sebelum mengikuti E4G, Hayden merasa Hayden tidak pantas untuk masuk ke dalam kerajaan surga karena mungkin Hayden banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa dan menyakiti hati Tuhan. Terus apa yang Hayden dapat di klaster E4G ini? Yang Hayden dapat dalam kelas E4G ini, Hayden bisa lebih mengerti lagi bagaimana janji Tuhan kepada kita sebagai manusia, yaitu hanya cukup percaya kepada Dia saja kita bisa masuk ke kerajaan surga. Oke, ada komitmen ke depan? Komitmen Hayden, semoga ketika Hayden keluar dari sini, Hayden bisa memberitakan Injil, bisa memberitakan berita keselamatan, dan bisa memberikan pengertian kalau orang yang masuk surga karena hanya orang yang masuk kerajaan surga hanya cukup percaya kepada Tuhan, tidak harus melakukan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu hanya sekedar bentuk ucapan terima kasih kepada Allah. Oke, komitmen ke depan Haydennya apa? Itu Kak, Hayden tertarik untuk menjadi seorang coach di kelas E4G. Oh, jadi Hayden punya kerinduan untuk mau melayani sama-sama dengan E4G. Mantap. Berarti habis ini mesti siap untuk ikut kelas follow up selanjutnya, ada basic modul. Siap? Oke, nanti berhubungan dengan kakak coach Kang, orang basic modul sampai bila perlu di tahun depan mau bikin ulang di sini, tahu tuh di mana? Iya. Selama penetua Kak John itu mungkin di sini ulang. Nah, Songon itu yang mau jadi coach. Oke? Ya. Oke, makasih Hayden. Makasih, Kak. Luar biasa. Oke, itu Hayden. Sekarang dia mau cari lagi di Petamang satu orang untuk mencari kesaksian. Jadi ini sekarang memang di tenda guys, sementara materi. Nah, ini satu sudah datang. Ini DP nama siapa itu, Dek? Natalia. Mar DP baju tulis Kelvin Klein. Nggak boleh pakai bahasa. Pakai apa? Bahasa Manado. Oh, serta tulis DP-nya. Oh, ya. Ada sih, cuma ada rangkai sedikit. Oke. Nah, jadi ini orang sudah dipersiapkan untuk mau kasih kesaksian, dan ternyata dia setulis DP kesaksian. Maksudnya, Kak kok mau tanya sebut keadaannya Nata itu, keadaan sebelum ikut E4G itu bagaimana? Dulu waktu sebelum ikut E4G, kita itu masih belum yakin masih takut, dan kalau misalnya sampai kita mati, karena kan kita masih kecil, belum tahu gitu. Orang kalau misalnya di anak sekolah minggu cuma bilang kalau orang berbuat baik, orang mau masuk surga. Kalau orang ikuti perintah Tuhan, orang mau masuk surga. Atau orang lupa masuk gereja, pasti orang masuk surga tuh, karena orang memenuhi Tuhan dah suruh. Nah, tapi setelah kita mengikuti ini, itu lalu waktu di karantina di karantina lagi Kang. Ya. Di karantina ada ini kegiatan E4G. Iya. Orang ada pergi itu hari Kang di Raiwaya Bitung. Terus ada padanya dan kalau misalnya kita rate hidup dari 1 sampai 10 seberapa, kan kita bilang tapi rate hidup itu palingan cuma 6, belum puas. Nah, hal apa yang mau baking sampai kita kepuasan hidup itu mau sampai 10? Pasti kita bilang itu kita mesti capai hal-hal yang kita inginkan supaya tapi kepuasan hidup di dunia itu memang puas. Nah, dengan di E4G ini kita tahu bahwa orang perbuatan baik itu tidak menyelamatkan orang.
yang mau menyelamatkan orang itu orang beriman dengan orang percaya pada Tuhan. Nah, waktu di karantina ada dapatannya waktu kita kalau misalnya kita mati hari ini, apakah kita yakin masuk surga? Kong kita ada jawab enggak. Oh, jadi waktu lalu belum yakin. Iya, belum yakin. Nah, Kong waktu di sini masih belum yakin atau saya di yakin? sini saya yakin karena waktu di sana Oh, saya jelaskan jelaskan. bagaimana. Nah, serta di sini dengar ulang lebih yakin. Iya, lebih kasih yakin for kita masuk surga. Dengan tapi komitmen kita mesti tapi hidup itu mesti ada perubahan di setiap tahun. Kita perubahan itu misalnya berupa tahun ini kita nggak tahu yakin, DP berikut hari-hari mesti lebih yakin dengan mesti mengandalkan Tuhan selalu, dengan orang tidak perlu takut akan kematian kalau misalnya orang so percaya pada Tuhan dan orang mengaku bahwa Tuhan Yesus itu orang penjuru surga. Oke, ada kerinduan mau melayani sama-sama di E4G? Puji Tuhan kalau Tuhan kasih kesempatan. Oke, tadi Brian sama Hayden, dorang siap mau melayani. Nanti dia akan di follow up. Ya, kalau lagi suka, ya orang sama-sama masuk di kelas basic modul sampai bila perlu nanti Ngoni jadi fasilitator. Masuk kelas berapa kata Naik kelas 2 SMA. Kelas 2. Oh, sudah boleh. Oke, makasih. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat. Oke. Tuh ya. Jadi nanti ada satu orang lagi. Jadi nanti di sini guys, orang sementara outline overview dan kemudian di sana di kelas di sana itu kelas apa tuh sana? Generasi remaja ke apa? Mana satu orang? Ini mau cari satu orang. Hayden. Mana itu siapa? Oh, ada cara satu orang lagi kok. Satu orang ini dia mau kasih kesaksian lagi untuk itu masuk TKB dulu. Di sini lah tempatkan. Tapi dia bukan masuk TKB. Beda ya. Bedakan. Yang jangan masang kondom. Kontrasepsi. Ngantuk guys. Ini bukan tugas mereka. Mereka hanya mensosialisasi. Apa dia ini? Siapa katu ini? Yang Kak Glory. Glory. Duduk Glory. Thank you. Oke, Glory ada ikut kegiatannya sampai selesai? Ada Kak. Kong sebelum Glory ikut tunggu. Kenapa Glory mesti ikut klaster ini bukan klaster kreatif? Soalnya Kak, pertama kan orang dari jemaat ada bapilih tahu siapa yang mau ikut kreatif kita, siapa yang suka mau ikut Kan kebetulan tuh hari perkemahan 3 tahun lalu, dapat teman ada ikut Kan maksudnya kita ada dengar dia cerita-cerita kayak itu seru, kan orang diajarkan begini begitu. Kan kita tertarik, kita penasaran. Di tahun-tahun sebelumnya kita belum ada kesempatan mau ikut. Kan Kak pernah datang membawakan materi karantina for orang dulu. Jadi itu kita makin penasaran, tapi waktu itu dari materi mungkin masih belum terlalu dalam karena masih dikejar masih waktu. umum. Jadi setelah itu kita penasaran kok pengen mendalami lebih lagi. Oke. Nah, sebelum ikut kegiatan E4G ini bagaimana Glory P kehidupan? Sebelum kita tahu tentang E4G, sejujurnya kita masih berpikir bahwa perbuatan baik itu salah satu hal yang membuat kita selamat. Tapi karena banyak sekali langgaran yang ada di Alkitab, banyak sekali hukum, kita mulai berpikir, kita sering sekali langgar tuh hukum. Kita berpikir, apakah kita memang masih layak para masuk surga? Sedangkan tapi dosa itu mau dibilang sebanyak sekali. Jadi kita merasa kita mesti sebaik apa, dan jangan-jangan kita malah nggak bisa. Bahkan ada saat dimana kita overthinking setiap malam karena takut gimana kalau besok bangun pagi kiamat kok kita nggak bisa memperoleh anugerah itu. Setelah ikut kita jadi tahu kalau ternyata tidak begitu bahwa ternyata hal utama yang harus orang lakukan untuk mendapat keselamatan itu adalah dengan percaya, dengan beriman kepada Tuhan, bahwa ucapan perbuatan baik itu hanya sebagai ucapan syukur dan bukti dari iman rupa yang sudah diajarkan tadi. Jadi setelah kita tahu itu, entah bagaimana kita jadi lebih tenang lagi dan tetap ingin berbuat baik tentunya karena kita selalu memperoleh itu anugerah yang sangat besar dari Tuhan.
komitmen ke depan sesudah ikut ini apa? Mau diam ke atau mau melayani Tuhan atau mau bagaimana? Untuk komitmen ke depannya tentunya kita ingin melayani Tuhan lebih lagi, karena kayak kita yang dulu coba overthinking, kita yang dulu coba pikir hal-hal buruk tentang kita mungkin tidak bisa, kita yang dulu khawatir tentang bagaimana hari esok, kita ingin memberitahukan ke orang lain kalau tidak begitu dan sebenarnya bukan dengan perbuatan baik orang bisa selamat, melainkan dengan iman. Dan kita ingin memberitakan kabar baik ini ke orang-orang lain dan itu yang penting. Kalau mau dipanggil sama-sama melayani di E4G, Melayani bagaimana, Kak? sama-sama melakukan pelayanan ini bersama-sama. Kan tahun depan masih mau di backing ini. Ini tiap tahun Kak Silfran berkomitmen mau backing di remaja wilayah sini perkemahan begini. Mau nggak ngono mau terlibat aktif? Kalau kita bisa tentunya kita mau terlibat dengan aktif. Oke, berarti siap-siap untuk di follow up ikut kelas basic modul nih. Nanti siap-siap ikut di follow up ikut basic modul. Jadi sesudah ini ada kelas lanjutan basic modul. Tapi nanti berkoordinasi dengan kakak coach, no? Supaya sama-sama nih orang berian. Dengan membatanya Pak kakak-kakak pembina. Iya. Oke. Terima kasih Gloria. Sampai jumpa lagi. Oke, mantap. Ya. Permisi. Iya. Sudah. Oh, kita terakhir. Thank you, Kak. Oke. Permisi. Ya. Oke guys, demikian ada apa pada orang dan sekarang orang akan lihat orang bikin apa di sana. Dari mana? Bagaimana guys? Hah? Tumbler. Taruh di sana dulu. Oke, kenapa ini orang sementara pas ujian. Jangan lupa subscribe ya Kak YouTube channel Handri Yunsanda. Channel Handri Yunsanda. Ngoni peretil di situ ada masuk. Channel Handri Yunsanda. Apa ini? HANRY. Oh, Handri. Handri. Bukan. Siapa yang ada jarak ini? HANRY. Nggak pakai D. Handri. Oh, Handri. Handri apa? Liun LIUND. Liun. D. Tunggu. LIUND ya Kak P marga lupa. Liun Sanda, Liun LIUNSA. Liun sudah. LI. Iya itu. Tambah A. Liun Sanda bukan Liun Sandra. Liun Sanda. Liun Sanda. Sudah, apa? Dapat. Jaringan Nona, ini sih di atas gunung. Gimana ya udah? Nah itu dah. Baru belum upload gue punya lantaran. Kapan yang mau upload? Coba antar nu paling. Sudah. Oke. Jangan lupa ya. 1, 2, 3. Nah ada orang apa dia? Jangan lupa subscribe Kak YouTube ya channel Handri Yunsanda. Yang menyontek ini toh? Canda. Oh. Jangan menyontek. Oh, ada menyontek dia, Kang. Memang ini kasih ini. Masuk dia. Ada, Dok. Jangan menyontek Sebastian. Siap. Jangan lupa subscribe KP channel YouTube nih. Jangan lupa subscribe KP channel YouTube. Channel Handri Yunsanda. Handri Yunsanda. Sanda. Hei. Ya Tuhan. Kak bawa kamari mar. DP stiker tak lupa. Dia kan
Ternyata mau lari dari OJT Kak. Siapa kita? Jangan lupa Ada yang masih like, comment, and Subscribe. organisasi selama hidup. Biar jadi pedosa kuah. Berikutnya saya akan mendengarkan dari ini Gloria. Ulang. Siapa kita? Ngomonginku biar dia selamanya. I hate you. I love you. Tiga hari saya pikir waktunya terlalu singkat ternyata. Orang bolak-balik ke sana ke sini terima materi dan lain sebagainya. Ternyata ini adalah malam terakhir. Betul enggak? Ada yang masih mau suka tambah hari? Coba tak angkat tangan. Ini Kandi survei kecil. Tadi juga saya sempat jalan-jalan patahnya. Dan memang pada umumnya perkemahan begitu. Setelah semua habis, dia bilang, Kaknya tambah. Itulah waktu yang memisahkan. Itu dari adik-adik, ada 2 hari kemarin dan hari ini ada praktek tentang penginjilan itu sendiri. Dan adik-adik yang terpilih ini bersyukur toh ketika Tuhan terang datang di perkemahan ini, adik-adik ditempatkan di klaster ini, klaster E4G. Dan ini hal luar biasa ketika masih remaja, so dilatih untuk menjadi penginjil bagi kemuliaan Tuhan. Bagi kemuliaan Tuhan. 3. Kami generasi Kristus bersedia menginvestasikan hidup kami